Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Lin Xiu pun terus membantai murid-murid dari Akademi Utara, dengan teknik tombak burung phoenix miliknya, sehingga orang itu pun dibakar hidup-hidup, dan berteriak meminta tolong. Ketua kelas, selamatkan aku masih belum ingin mati. Tapi, Hodaku dan Malin hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena jika mereka menyentuh api di tubuh temannya itu, bisa-bisa mereka juga ikut terbakar oleh api yang dikeluarkan Lin Xiu. Kemudian, Hodaku berkata, semuanya berhenti, orang ini sedang menghabiskan energi bunga lotus api, yang belum dicerna dalam tubuhnya lewat pertempuran. Kalau kita bertarung dengannya, itu sama saja, dengan kita sedang membantunya. Lihatlah, kenyataannya orang ini juga sedang berjuang keras untuk bertahan. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, jika tidak ada kekuatan eksternal untuk menekannya, atau melampiaskannya lewat pertempuran, seharusnya, sebentar lagi dia akan meledak. Ucap Hodaku, sambil melihat energi bunga lotus api yang meluap-luap, keluar dari tubuh Lin Xiu. Kemudian, karena Hodaku sudah menyadarinya, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah mereka, untuk menghabisi orang-orang itu. Sedangkan Hodaku, dia malah menghindari serangan dari Lin Xiu, dan berkata, teman-teman, jangan melawannya secara langsung, kita cukup mengepungnya tanpa menyerang, dan biarkan dia habiskan energinya, kita tunggu sampai dia meledak dan mati. Mari kita serap lagi, energi bunga lotus api yang menguap dari tubuhnya. Ucap Hodaku, sambil memasang senyum jahat di wajahnya. Lalu, mereka pun hanya mengepung Lin Xiu tanpa menyerangnya. Setelah Hodaku menyadari bahwa Lin Xiu sedang mencoba mengeluarkan energi bunga lotus api, yang meluap-luap dari dalam tubuhnya agar tidak meledak, jika Lin Xiu hanya berdiam diri. Kemudian, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, sialan, orang-orang terkutuk ini sudah menyadari kondisiku sekarang. Tidak, tubuhku tidak bisa bertahan lagi, aku harus cepat mengakhiri pertempuran ini. Lalu mencari Luo Yi untuk membantuku menekannya, dengan kekuatan energi spiritual es miliknya. Melihat Lin Xiu yang hanya terdiam, Hodaku pun langsung melancarkan serangan diam-diam dari belakang, dan berkata, Baka Yaro, kau sungguh berpikir aku tidak akan menyerangmu, mengepung tanpa menyerang hanya untuk membuatmu lengah. Lalu, di saat Hodaku sedikit lagi berhasil melancarkan serangan telak tepat ke arah punggung Lin Xiu, setelah Lin Xiu berhasil dikelabui oleh strategi liciknya, terlihat tangan seseorang yang merangkul Lin Xiu, sambil mengalirkan energi spiritual es. Rupanya, itu adalah Luo Yi, yang berhasil membawa Lin Xiu, sebelum serangan Hodaku itu mengenai Lin Xiu. Dan dengan cepat, Luo Yi langsung membawa Lin Xiu menjauh dari medan pertempuran, sambil mengalirkan energi es miliknya, untuk menekan energi bunga lotus yang berada di dalam tubuh Lin Xiu. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, karena tiba-tiba saja Luo Yi datang ke sana, dan berkata, Luo Yi, rupanya itu kau, dari tadi aku mencarimu kemana-mana, sejak kita terpisah di dalam kabut yang tebal di pusat kota. Kemudian, Luo Yi pun menurunkan Lin Xiu, sambil terus mengalirkan energi spiritual es miliknya, sehingga, membuat Lin Xiu merasa sungkan, dan berkata, sialan, rasanya canggung sekali, kenapa rasanya seperti seorang gadis cantik, yang datang menyelamatkan seorang pahlawan. Tapi, dengan sikap dinginnya, Luo Yi langsung membantah candaan Lin Xiu, dan berkata, kau bukanlah seorang pahlawan, melainkan, kau itu hanya seorang pemula lemah, yang ditolong oleh seniornya. Tentu saja, Lin Xiu pun merasa kecewa dengan sikap dingin Luo Yi kepadanya, dan berkata, dasar gadis kecil ini, kenapa kau selalu mencoba meremehkanku seperti itu, setiap ada kesempatan? Mengapa aku selalu dianggap sebagai pemula olehmu, padahal, aku sekarang sudah jauh lebih kuat, sejak pertama kali kita bertemu. Kemudian, Hodaku pun berjalan menghampiri mereka berdua, dan berkata, yo, rekan dari orang ini sudah datang,
dia juga ternyata seorang wanita yang cantik dan semok. Tapi, beda halnya dengan Hodaku yang bersemangat, Ma Lin malah merasa khawatir dengan kedatangan Luo Yi ke sana, dan berkata, "Ini tidak bagus, senior." Wanita ini menggunakan kekuatan energi spiritual es miliknya, untuk menekan energi bunga lotus api, yang berada di dalam tubuh bocah itu. Hodaku menjawab, "Diam kau, aku ini tidak buta, aku sudah melihatnya sejak awal." Tidak disangka, dia ternyata wanita cantik yang berkultivasi kekuatan spiritual es, tidak heran, kalau sikapnya itu sedingin es. "Hehe, tapi kakak ini jadi penuh bergairah dan birahi setelah melihatmu, biarkan kakak ini mencairkan gunung es yang ada di dadamu, dan menikmati kecantikanmu itu." Kemudian, Hodaku memerintahkan teman-temannya untuk menyerang mereka berdua, dan pertempuran pun kembali berlanjut lebih sengit dari sebelumnya, setelah Luo Yi datang ke medan pertempuran. Sementara itu, Luo Yi langsung mengadukan pedangnya dengan Hodaku, yang merupakan orang paling kuat di antara mereka, dan tentu saja, langsung mengincar kepalanya. Setelah merasakan kekuatan Luo Yi, Hodaku pun merasa kewalahan, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, monster macam apa mereka semua, wanita ini jauh lebih merepotkan daripada pria itu." Dan serangan Luo Yi pun berhasil mengenai salah seorang dari mereka dengan telak, setelah mengganggu pertarungannya dengan Hodaku, dan orang itu pun langsung tewas seketika. Tentu saja, Hodaku pun terkejut melihatnya, setelah Luo Yi bisa dengan mudah, menghabisi seniman bela diri tingkat 4. Kemudian, Hodaku berkata, "Baka Yaro, wanita ini setidaknya berada di puncak tingkat keempat, dia terlalu kuat. Semuanya, pusatkan kekuatan kita untuk menghabisi wanita ini terlebih dahulu, jika tidak, kita semua akan mati di sini," ucap Hodaku, kepada teman-temannya. Dan mereka pun langsung menerjang ke arah Luo Yi bersama-sama, setelah Hodaku meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menghabisi Luo Yi terlebih dahulu. Kemudian, salah seorang dari mereka melancarkan serangan jarak dekat kepada Luo Yi, menggunakan teknik bela diri tingkat emas miliknya, dan berkata, "Gadis manis, maafkan aku, karena kau harus mati hari ini." Tapi, tiba-tiba saja dari arah belakang Luo Yi, terlihat teknik tombak bunga badai milik Lin Xiu, yang melesat ke sana dengan kecepatan tinggi. Lalu, orang yang berniat menyerang Luo Yi pun langsung terkena serangan Lin Xiu dengan telak, dan membuat orang itu pun menjerit kesakitan, lalu langsung tewas seketika. Kemudian, Lin Xiu bergabung dengan Luo Yi, dan saling menjaga titik buta masing-masing, untuk melawan Hodaku dan teman-temannya, yang mengincar Luo Yi terlebih dahulu. Lalu, Lin Xiu pun tersenyum sambil melirik ke arah Luo Yi, dan berkata, "Hehe, kau tenang saja, aku akan selalu melindungimu." Melihat kombinasi mereka berdua, Hodaku pun merasa khawatir, dan berkata di dalam hatinya, "Dasar hina, wanita ini tadi sengaja menunjukkan kelemahannya, untuk menarik kita ke arah pria itu. Aku tidak menyangka, mereka bisa bekerja sama dengan begitu sempurna, dan saling memahami satu sama lain." Kemudian, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah Hodaku, sambil berkata, "Aku baru saja mempelajari teknik bela diri ini, jadi, aku akan menggunakan tubuh kalian untuk menguji kekuatannya." Lalu, Lin Xiu mengeluarkan teknik bela diri tingkat emas galaksi 9 surga miliknya, untuk menyerang Hodaku dan yang lainnya, yang merupakan seniman bela diri tingkat 5 dan 4. Tentu saja, mereka tidak sempat menghindari serangan Lin Xiu, dan mengenai tubuh mereka dengan telak, sehingga, ledakan yang besar pun terjadi di sana, membuat mereka berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Melihat itu, Hodaku pun sangat terkejut, karena Lin Xiu berhasil menghabisi teman-temannya dengan mudah, hanya menggunakan satu serangan saja, dan berkata, "Apakah ini kekuatan teknik bela diri tingkat emas? Apakah kekuatannya bisa sebesar ini, dan dapat dengan mudah menghabisi seniman bela diri tingkat 5 dan 4? Dan Ma Lin pun hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa, melihat teman-temannya dihabisi oleh Lin Xiu. Lalu, Lin Xiu pun mendarat dengan sempurna, setelah menghabisi beberapa orang dari mereka, dan berkata, "Selanjutnya, adalah giliran kalian berdua." Lalu berkata di dalam hatinya, "Tidak disangka, dengan dukungan energi bunga lotus api, kekuatan galaksi 9 surga milikku menjadi sebesar ini." Kemudian, Lin Xiu melancarkan serangan tombak burung phoenix miliknya, yang telah diperkuat oleh skill Charge Strike,
untuk menghabisi Hodaku dan juga Malin, karena hanya mereka berdua saja yang tersisa di sana. Tentu saja, Hodaku pun terkejut dibuatnya, dan menjadi panik, lalu berkata di dalam hatinya, "Sialan, kenapa kekuatan serangan ini lebih kuat daripada kekuatan sebelumnya? Padahal aku tadi bisa menangkisnya, tetapi, mustahil aku bisa menangkis serangannya kali ini." Lalu, Hodaku pun langsung mendorong tubuh Malin ke depan, untuk menjadi tameng hidup baginya, dan berkata, "Aku masih belum boleh mati, maafkan aku karena merepotkanmu." Tentu saja, Malin pun tidak menyangka, bahwa Hodaku akan menjadikannya tameng, untuk menahan serangan Lin Xiu, dan berkata, "Senior, apa yang kau lakukan?" Dan Malin pun terkena serangan tombak burung Phoenix Lin Xiu dengan telak, sehingga, Malin pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Sementara Hodaku, dia langsung berlari dengan cepat, untuk pergi dari tempat itu. Tapi, di saat Hodaku akan pergi meninggalkan tempat itu, dia pun menghentikan langkahnya, karena melihat Luo Yi yang berada di depannya, sedang menghabisi salah seorang teman sekelas Malin. Melihat itu, Hodaku pun langsung kena mental, dan berkata di dalam hatinya, "Berakhir sudah. Ini sudah berakhir. Ada begitu banyak orang dari kita, tapi kita malah dibantai abis oleh dua orang ini, ya Mete, aku masih belum mau mati di sini." Kemudian, di saat pandangan Hodaku terfokus ke arah Luo Yi, tiba-tiba Lin Xiu langsung menerjang ke arahnya, sambil mengeluarkan teknik cakar api miliknya, dan berkata, "Hoho, apakah aku mengizinkanmu untuk pergi dari sini?" Lalu, Lin Xiu pun berhasil mencengkram lengan Hodaku, dan membuatnya berteriak kesakitan dengan keras. Lin Xiu berkata, "Bukankah kau ingin energi bunga lotus api milikku? Maka, ambillah. Hehe, aku akan memberimu kesempatan, tapi kau malah mau pergi dan tidak mau menggunakannya." Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Hodaku berkata, "Aku adalah anggota dari kelompok Morning Legion, jika kau berani membunuhku, maka, keluarga kalian semua akan mati." Tapi, Lin Xiu mengabaikan ancaman dari Hodaku, dan menjawab, "Hoho, Morning Legion, apa itu? Aku belum pernah mendengarnya." Kemudian, Hodaku langsung mengarahkan pedangnya, untuk memotong tangannya sendiri, dan berkata, "Baka Yaro, pergilah mati untukku." Lalu, tanpa segan-segan Hodaku langsung memotong tangannya sendiri yang mulai terbakar, akibat Lin Xiu mengalirkan energi bunga lotus yang ada di tubuhnya, ke tangan Hodaku. Kemudian, Hodaku pun langsung berlari secepat yang dia bisa, menggunakan teknik langkah bayangan miliknya, karena Lin Xiu masih terkejut, setelah melihat Hodaku memotong tangannya sendiri, dan terlambat bereaksi untuk mengejarnya. Lalu, setelah melihat Hodaku yang sudah berlari jauh, Lin Xiu pun berkata dengan wajah bengongnya, "Sialan, orang itu kaburnya lumayan cepat juga. Dia mengeluarkan kata-kata yang paling keren, tapi tindakannya seperti orang paling pengecut di dunia ini, yang melarikan diri dari pertempuran. Tidak, dia bukan pengecut, saking kejamnya orang ini, dia bahkan memotong tangannya sendiri." Kemudian, Lin Xiu pun menghampiri Luo Yi, dan berkata, "Luo Yi, apakah kau pernah mendengar tentang kelompok Morning Legion?" Luo Yi menjawab, "Yah, pernah. Morning Legion adalah salah satu pasukan tentara bayaran terkuat di dunia. Mereka menerima berbagai misi termasuk pembunuhan, dan menyerang negara-negara kecil." Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Astaga, mereka bahkan mampu menyerang negara kecil, sebenarnya, seberapa kuat mereka itu?" Luo Yi menjawab, "Ini bukan tentang seberapa kuatnya mereka, hanya saja, ada seorang pemimpin yang merupakan seniman bela diri tingkat 9 yang menjaga mereka. Legion ini sangat pendendam, setiap kali ada anggota yang terbunuh, mereka pasti akan memburu orang tersebut sampai mati. Menurut rumor yang beredar, raja dari sebuah negara kecil di Afrika, pernah membunuh seorang anggota Morning Legion. Dan hasilnya, hanya dalam waktu seminggu, negara itu dihancurkan hingga rata dengan tanah." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung menjadi panik, dan berkata, "Bajingan, aku ini benar-benar sial bukan main." Dengan santainya, aku telah memprovokasi seorang seniman bela diri tingkat 9. Tapi Luo Yi, saat aku mengatakan semua ini, apa-apaan dengan ekspresi tenangmu itu? Dengan sikap dinginnya, Luo Yi menjawab, "Hah, pemula tetaplah pemula. Dasar pengecut, jika mereka berani datang, yah, kita tinggal bunuh saja mereka."
ucap Luo Yi, dengan wajah dinginnya. Mendengar itu, Lin Xiu langsung kehilangan senyuman dari wajahnya, dan mengacungkan jempol kepada Luo Yi, lalu berkata, "Luo Yi kecilku, siapa yang memberimu keberanian, untuk menantang seorang seniman bela diri tingkat 9? Luo Yi menjawab, "Kita pikirkan itu nanti, karena melihat kondisi tubuhmu saat ini, sebelum Morning Legion menemukanmu, kau sudah mati konyol duluan. Energi bunga lotus api lebih kuat dari yang kubayangkan, dan kekuatan energi spiritual es milikku, hampir tidak bisa menekannya lagi." Mendengar perkataan Luo Yi itu, Lin Xiu pun langsung merasa putus asa, dan duduk di tanah sambil menangis, lalu berkata, "Jadi, apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar akan meledak dan mati?" Luo Yi menjawab, "Jika kita bisa menemukan makhluk berevolusi dengan atribut air atau es, kita bisa menyerap kristal core milik mereka untuk tetap menekannya." Lin Xiu kembali berkata, "Baru saja aku mendengar dari bocah sampah Morning Legion itu, dia mengatakan bahwa, kabut di sini adalah ulah makhluk berevolusi tingkat tinggi. Makhluk evolusi yang dapat menciptakan kabut, seharusnya, memiliki atribut air atau es kan?" Luo Yi menjawab, "Kalau begitu, mari kita pergi ke pusat kabut ini, dan melihat-lihat di dalamnya." Tapi, di saat mereka akan memasuki kabut itu, mereka melihat sepasang langkah kaki, dari balik kabut yang ada di depan mereka. Melihat itu, Lin Xiu pun menghentikan langkahnya, dan berkata, "Hati-hati, ada sesuatu yang datang." Rupanya, itu adalah segerombolan makhluk berevolusi anjing mata merah, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat 5. Lin Xiu kembali berkata, "Hati-hati, mereka ini adalah makhluk berevolusi tingkat 5, mutan anjing bermata merah." Kemudian, Lin Xiu dan Luo Yi pun menerjang ke arah gerombolan anjing mata merah itu, sambil berteriak dengan keras, "Ayo, kita bunuh mereka semua." Sementara itu, Hodaku yang berhasil melarikan diri dari Lin Xiu, dia pun beristirahat sejenak di samping pesawat miliknya, dan berkata, "Sialan, aku tidak menyangka, anak tadi sekuat itu. Sepertinya, di masa depan aku perlu memasang lengan mekanik," ucap Hodaku, sambil melihat tangannya yang telah dia potong sendiri. Kemudian, Hodaku pun melemparkan potion yang diminumnya karena telah habis, dan melanjutkan perkataannya. "Kau mau membunuhku? Itu sangat mustahil. Dasar para bajingan bodoh, aku akan memberimu hadiah besar. Asalkan makhluk itu bangun, semua orang di sini akan mati." Dan Hodaku pun tertawa puas dengan sangat keras. Lalu, Hodaku pun menaiki pesawat untuk pergi dari tempat itu, dan kepulan asap tebal pun dikeluarkan, oleh pesawat yang dinaiki olehnya. Kembali lagi ke pusat kota, di mana Lin Xiu dan Luo Yi sedang bertarung melawan gerombolan anjing bermata merah di sana. Lin Xiu melihat ada pesawat yang dinaiki oleh Hodaku melintas di atas kepala mereka. Lin Xiu berkata, "Apa itu? Benda itu terlihat seperti pesawat kecil. Lihatlah, pesawat itu sedang menyerang apa di dalam kabut." Dan pesawat yang dilihat oleh Lin Xiu tadi pun, menembakkan tembakan ke arah kabut di pusat kota, sehingga, ledakan yang besar pun terjadi di sana. Lalu, setelah menembakkan tembakan ke pusat kota, Hodaku yang menaiki pesawat itu pun pergi dari sana, dan terlihat kobaran api yang bergejolak di tempat itu. Rupanya, tembakan tadi dilakukan, untuk membangunkan monster berevolusi yang sedang tidur di pusat kota, dan membuat monster itu bangun, lalu mengepakkan sayapnya yang lebar. Dan terlihat juga paruh yang besar, yang dikelilingi energi spiritual yang meluap-luap, terpancar dari sekujur tubuhnya. Kemudian, bangunlah monster menakutkan itu, dan meraung dengan sangat keras, karena telah dibangunkan di saat sedang tertidur lelap. Monster itu adalah burung es kristal, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat 8. Lalu, burung es kristal itu mengepakkan kedua sayapnya, karena melihat Lin Xiu dan juga Luo Yi, berada di depannya. Saking kuatnya kepakan sayap burung es kristal itu, membuat Luo Yi dan juga Lin Xiu kesulitan untuk mempertahankan tubuhnya, agar tidak terbawa angin yang sangat kencang itu. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Makhluk berevolusi tingkat 8 burung es kristal, di sini ternyata ada makhluk berevolusi yang sekuat itu." Luo Yi menjawab, "Kabutnya menghilang, tampaknya kabut-kabut ini dipancarkan, saat burung kristal itu sedang tidur. Sepertinya seseorang dengan sengaja menyerangnya, untuk membangunkannya secara paksa. Bagus sekali, kristalnya kebetulan cocok untukmu saat ini." Lin Xiu menjawab,
Jangan bilang, kau tidak mungkin ingin menghabisi makhluk berevolusi tingkat 8 ini kan? Ucap Lin Xiu, setelah melihat senyuman jahat Luo Yi. Sementara itu di tempat lain, terlihat sekelompok orang yang juga merasakan energi spiritual dari burung kristal es, setelah makhluk itu terbangun. Rupanya, itu adalah kelompok Zuo Qixing, dan temannya pun bertanya. Zuo Qixing, sebenarnya makhluk apa itu? Zuo Qixing menjawab, itu adalah makhluk berevolusi tingkat 8, burung kristal es. Tentu saja, teman-temannya terkejut mendengarnya, dan berkata, apa, tingkat 8 katamu? Ayo, sebaiknya kita pergi dari sini, makhluk berevolusi tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Zuo Qixing menjawab, aku sudah mengirim pesan ke Guild Hunter, tidak lama lagi akan ada orang yang datang untuk memburunya. Ketika saat itu tiba, kita tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pertarungan orang lain, tanpa perlu berusaha dengan keras. Kembali lagi ke tempat Lin Xiu berada, di mana burung kristal es itu mengepakkan sayapnya sambil meraung dengan keras, dan membuat makhluk-makhluk yang berada di sekitar sana berlarian meninggalkan tempat itu. Lin Xiu berkata, sialan, ini adalah gelombang monster, burung kristal es telah menggiring zombie dan makhluk berevolusi dari tempatnya. Luo Yi menjawab, jumlahnya terlalu banyak, kita tidak akan mampu membunuh semuanya, lebih baik kita menghindar terlebih dahulu. Kemudian, Lin Xiu pun mengajak Luo Yi untuk masuk ke dalam gedung, dan berkata, ayo, kita pindah ke tempat yang lebih tinggi, untuk menghindari gelombang monster ini. Akhirnya, mereka pun sampai di atap gedung itu, dan Lin Xiu pun merasa kelelahan, setelah berlari secepat yang dia bisa, untuk menghindari gerombolan monster yang digiring oleh burung kristal es tersebut. Kemudian, Lin Xiu berjalan menghampiri ujung atap gedung, dan melihat gerombolan zombie juga monster berdatangan ke sana, lalu berkata, dilihat dari situasinya sekarang, kemungkinan besar orang-orang yang berada di tengah kabut, tidak akan ada yang selamat. Aku tidak tahu, apakah Zhang Yin dan yang lainnya berhasil lolos dari malapetaka ini. Ucap Lin Xiu, karena mengkhawatirkan teman-temannya yang terpisah di dalam kabut. Tak lama kemudian, terlihat pesawat-pesawat besar berdatangan ke sana, dan membuat Lin Xiu merasa heran dengan kedatangan pesawat-pesawat itu, lalu berkata, lihatlah, ada pesawat yang datang, efisiensi ini terlalu cepat. Luo Yi menjawab, seharusnya, mereka datang untuk memburu burung kristal es ini. Dan salah satu dari pesawat itu mendarat di atap gedung, di mana Luo Yi dan Lin Xiu berada. Kemudian, keluarlah beberapa orang dari dalam pesawat itu, dan mereka merasa heran, karena melihat Lin Xiu dan juga Luo Yi ada di atap bangunan itu. Salah seorang dari mereka berkata, ternyata masih ada siswa di sini, dan kondisi tubuh orang ini agak aneh. Pria tua juga berkata, beberapa hari ini, adalah hari-hari pelatihan bagi murid baru Akademi Divine Sanctuary, berita tentang kebangkitan burung kristal es, juga diposting oleh seorang siswa di internet. Pria kecil ini, tampaknya mengalami penyimpangan energi. Ucap pria tua itu, sambil menatap tajam ke arah Lin Xiu. Zuo Huo Rumo artinya terobsesi dengan sesuatu, atau bisa disebut gila. Tapi dalam novel seni bela diri Cina, istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang gila, atau memiliki gangguan mental, sebagai akibat dari pelatihan berlebihan, atau salah dilatih dalam beberapa bentuk keterampilan seni bela diri khusus. Makanya, Mimin menyebutnya penyimpangan energi, atau bisa diartikan penyimpangan energi spiritual. Kalau di manhwa Korea, adapun diartikan iblis menyerang batin. Mimin kurang konteksnya aja, jadi kurang paham apa yang dimaksud Pak Tua ini. Nanti di chapter 93 mungkin saja dijelaskan, karena ceritanya bersambung.